hanya imam besar yang masuk. Kalau tidak mati. Ya, imam besar aja harus kudus, diikat dengan tali dengan benang kirmisi dan diberi gemerincing kedua kakinya itu. Nah, itu menandakan ya, imam besar masih hidup di dalam ruang Maha Kudus. Nah, kemudian dibuat bangunan, ya, di zamannya Salomo dibuat bangunan. Di situ di dalamnya juga ada ruang Maha Kudus dan ditempatkan tabut Allah. Pada saat saya membaca kitab Wahyu, di situ dikatakan bahwa bait Allah itu tidak ada. Ya. Bait Allah itu tidak ada. Yang ada adalah Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Apa artinya? Allah itu tinggal dalam diri. Allah itu tinggal dalam dirimu. Kembali saya bersaksi, mengingat yang pernah saya saksikan. Dua paranormal di depan saya menguji apa yang ada dalam diri saya. Waktu itu saya masih belum sekolah Alkitab. Saya tahu-tahu dia di depan saya, kayak mata saya itu dibuka. Saya nggak tahu datangnya dari mana, tapi dia kemudian di depan saya. Dengan akhir kata dia, wah, ilmunya tua dia. Saya nggak tahu pada saat itu ilmu saya apa. Saya nggak pakai jimat, saya nggak pernah pergi dukun, saya nggak pernah ke peramal, saya nggak pernah cari-cari, ya. Tapi ilmunya tua. Setelah saya masuk sekolah kita baru tahu, oh itulah yang dimaksud paranormal itu, ilmunya tua, yaitu Allah sendiri. Jadi tidak ada kekuatan paranormal itu melawan apa yang ada dalam diri saya. Bukan nggak ada kekuatan melawan saya, tapi nggak ada kekuatan yang ada dalam diri saya. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah sendiri dalam kehidupan saya. Tubuh Kristus itu adalah jemaat. Ada Allah yang hidup itu ada di dalam diri kita. Yakub berkata, Allah Israel adalah Allah, bukan berhala, bukan patung, bukan dewa-dewa. Allah Israel adalah Allah. Yosua berkata kepada bangsa Israel, aku dan semua keluarga menyembah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang nyata. Gereja yang tidak nampak itu adalah Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Yang disebut gereja itu adalah Bapak Ibu semuanya. Bukan gedung ini, tapi jemaat itu adalah gereja, yaitu jemaat Tuhan. Gereja atau jemaat mempunyai kepala, yaitu Yesus Kristus. Gereja atau jemaat mempunyai kepala, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengatur jemaat itu. Gelombang permasalahan, gelombang masalah, gelombang kehidupan, tidak ada yang bisa menghindar. Di saat kita diberi hidup di tengah dunia, kita menghadapi apa yang harus kita hadapi. Di saat hidup itu diberikan, Tuhan punya rencana yang indah.
Tuhan punya maksud yang indah, di mana kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau memberikan aku pencobaan? Kita tidak bisa berkata, Tuhan, mengapa aku hidup dalam berat? Tidak bisa kita mengatakan, Tuhan, hidupku, mengapa Engkau tekan dengan berat masalah yang ada? Setiap kita punya kadar sendiri-sendiri. Setiap kita punya kekuatan sendiri-sendiri. Setiap kita punya masalah sendiri-sendiri. Setiap kita punya pencobaan sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia punya keinginan. Setiap manusia punya nafsu. Di saat keinginan dan nafsu itu tidak terhindari, bahaya itu untuk diri kita. Bahaya itu bisa untuk keluarga kita. Bahaya itu bisa untuk semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, berbahagialah kita yang ada di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang ada di dalam Tuhan. Di saat kita memahami Yesus Kristus adalah kepala gereja, pada saat kita memahami bahwa Kristus Yesus adalah kepala gereja, ya, Rasul Paulus itu pandai dalam bahasa ya, dibolak-balik Yesus Kristus, Kristus Yesus. Yesus Kristus itu artinya Yesus adalah Raja. Raja yang diurapi, Raja kekal, Raja yang tidak pernah pudar. Itulah Raja kita, Yesus Kristus. Saya tidak menuliskan Kristus Yesus, tapi Yesus Kristus, Kristus Yesus. Kristus itu juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kristus sebagai Raja dan bertanggung jawab terhadap gereja. Ya, saya pernah mengalami satu permasalahan, ya, dinding kayak dinding besi begitu, kemudian samping juga dindingnya kayak dinding besi begitu, ya. Dan ini kayak buntu semuanya, dan saya ada di dalamnya terkurung. Dalam hidup saya, dalam batin saya berkata, tidak ada satupun penolong dari saya. Di situ saya menangis, di situ saya sedih, di situ saya bercerita dalam hidup saya sendiri. Di situ saya hanya bisa berbicara dengan sendirian. Tetapi disitulah saya menemukan Yesus Kristuslah yang bertanggung jawab. Yesus Kristus yang bertanggung jawab untuk hidup saya, dan Dia punya jalan keluar. Saya mengampuni, minta ampun kepada Tuhan. Pikiran saya yang penuh dengan kesalahan, perasaan saya yang selalu menyalahkan, hidup saya yang selalu menuding sana sini, saya anggap semua salah, saya buat semua salah, maka saya tundukkan kepala saya, Tuhan, Engkau jalan keluar. Engkau yang bertanggung jawab dalam hidupku, Tuhan. Di dalammu ada tanggung jawab, di dalammu ada jalan keluar. Berdiam diri itu penting sekali. Berdiam diri itu penting sekali. Berdiam diri di dalam Tuhan, bukan berdiam diri di luar Tuhan, tapi berdiam diri di dalam Tuhan. Karena Dia bertanggung jawab.
Kita adalah tubuhnya. Kita bayangkan, ya, kita punya kepala. Kalau tubuh kita ini ada orang yang mencoba menyakiti, otak kita ini bagaimana? Dan gitu ya. Kalau tubuh kita ini disakiti, kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh otak kita? Ya, saya sering lihat YouTube di mana orang itu berkelahi, orang itu dipukuli, orang nggak bersalah dipukuli. Saya ini adalah orang yang pernah ikut perisai diri, orang yang pernah ikut bela diri. Kayaknya kaki itu mau lompat-lompat juga begitu ya. Jadi kayak lompat-lompat sendiri, tangan itu kayaknya, waduh ini gimana ini ya, kan gitu ya. Apa? Karena otak ini sudah terorganisir sendiri dalam kehidupan saya. Untungnya itu sudah lama tidak berlatih, jadi agak lemes sedikit gitu, ya, agak lemes sedikit. Otak ini, ya. Tuhan adalah kepala gereja. Dia yang bertanggung jawab untuk kita. Allah menciptakan kita menurut gambar Allah. Kita lihat Mazmur 25 ayat 2 dan 3. Kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Inilah keyakinan daripada sampai 3 ya. Mari kita sama-sama. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tiada ada alasan. Di nama Tuhan Bapak Ibu, ya, pemazmur punya pengalaman yang luar biasa, ya, di mana dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat malu gambarnya, apalagi orang yang sudah ditebus, ya, orang yang sudah menjadi umatnya, orang yang menjadi tubuhnya, anak-anaknya, warga kerajaan Allah. Luar biasa, ya, di mana Allah begitu memperhatikan umatnya, milik kepunyaannya, sangat luar biasa, di mana pemazmur mengatakan bahwa orang yang menjadi kepunyaannya tidak akan malu di dalam kehidupan. Berangsur-angsur Bapak Ibu, saya di dalam hidup saya kemarin, minggu kemarin itu ya, 2 minggu kemarin, saya itu dalam satu hari saya merasa menyesal dalam hidup saya. Kenapa kok saya merasa menyesal? Karena dalam satu hari, mulai pagi sampai malam, saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri orang yang kecewa. Orang yang kecewa ini adalah orang yang pernah menyakiti saya secara pribadi, dan itu ditunjukkan di mata kepala saya sendiri. Wow, saya hanya berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi ini, ampuni dia Tuhan. Sekiranya saya bicara sama ibu, kalau dia benar di mata Tuhan, saya yakin Tuhan tolong. Tapi kalau dia tidak benar di mata Tuhan, saya takut ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, percayalah, jika bersama dengan Tuhan luar biasa, ya, Tuhan itu tidak akan pernah buat malu siapa yang menjadi anaknya. Dia memelihara umat miliknya. Kita akan baca dari kitab Ulangan, ya. Kita baca kitab Ulangan 29 ayat yang ke-5.
ayat yang kelima kita baca. Kita baca bersama-sama Kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang kelima. 1, 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Kita bayangkan ya, Musa berbicara pada umat Israel saat itu. Dia berkata di Moab pada saat itu, ya, pakaian dan kasutmu 40 tahun gak rusak. Itu cara Tuhan memelihara. Cara Tuhan memelihara. Ya, kita nggak hidup di ujung gunung ya, jauh dari mall. Nah, ya, kita nggak hidup di ujung gunung, di hutan, jauh dari pasar gitu ya. Enggak, tapi kita diwakil. Ya, kalau ke pasar berapa menit gitu ya. Ke pasar pun ya gitu ya, pastinya hidup kita ini tidak seperti di padang gurun kan gitu. Yang jelas perbedaan pemeliharaannya ada. Ya. Perbedaan pemeliharaannya berbeda. 40 tahun, bayangkan Tuhan lindungi di batu malam dengan tiang api. Tuhan lindungi di waktu siang dengan tiang awan. Saat tiang awan, tiang api itu berjalan, Israel mulai berjalan. Tapi di saat berhenti, dia harus berhenti. Kadang-kala baru berhenti, dia harus jalan lagi. Kadang-kala begitu panjang, baru dia jalan. Kalau Tuhan menjadi kepala gereja, ikutilah alur Tuhan, arah Tuhan dengan hikmatnya. Jangan dengan keinginan kita, ya. Jangan dengan keinginan nafsu kita. Jangan. Ya, di saat ada kerinduan keinginan, berbicara pada Tuhan. Ya, berbicara pada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak. Sering saya katakannya, di saat saya mau ambil keputusan biasanya, keputusan penting, maka saya ambil 1 tahun panjangnya. Itu ciri saya. Ya, itu ciri khas saya. Jangan jadi ciri khas, jangan jadikan ciri khas semua. Jangan, tapi itu ciri khas saya. 1 tahun saya kumpulkan, saya bandingkan, saya macam-macam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Maka tidak ada suatu hal yang harus ditakuti di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa pencipta. Luar biasa. Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha kuasa pencipta. Saya akan ajak membaca di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus. Penulis kitab Yakobus, surat Yakobus. Kita akan membaca dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 kitab Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan kata anaknya yang telah diangkatkan sebagai hak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nama Tuhan ya. Yesus Kristus itu adalah Allah yang dikatakan oleh Yohanes
Ya. Pasal 1 ayat 1, ya, firman pada mulanya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia yang menjadikan kita, ya, dia Maha Kuasa, ya. Jadi nggak bisa diragukan Yesus Kristus, tidak bisa diragukan karena dia Maha Kuasa. Percayalah bahwa Tuhan kita itu adalah hidup. Dia adalah Yesus Kristus, kepala raja. Dialah raja, dialah kepala gereja. Andalkan dia, Yesus Kristus, kepala gereja, ya. Kalau kita nanti baca di rumah Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8, di situ, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sering luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan. Nanti diperdalam, ya. Kalau sekarang ini saya tampilkan dulu, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati, sangat luar biasa. Kalau kita berdiam diri dan kita tundukkan kepala, Tuhan, Engkau yang kuandalkan, ya, nggak pergi kemana-mana, bis. Di kamar itu aja bilang, Tuhan, Engkau yang kuandalkan. Kalau ingin nangis-nangislah, kalau hatimu sedih-sedihlah di situ, ya, andalkan Tuhan dengan luar biasa, ya. Bapak Ibu sudah ikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.